mungkin juga sekaligus ada kaitannya dengan namanya mengkritisi atau ada namanya kiat-kiat adik-adik mahasiswa BEM Malang Raya ini bagaimana kontestasi pilkada di Malang Raya, terutama di Kota Malang. Ada 3 calon yang diundang rencana pada siang hari ini, namun yang hadir hanya Wakil Wali Kota Malang dari Mbak Ganis Mpoko. Tapi yang dari 2 calon masih absen, tidak tahu ada rapat atau lainnya yang tidak bisa hadir. Begitu kami pemeriksa, saya sudah diupdate oleh mahasiswa yang gadeg-gadeg ini. Ini calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Ini dari Polinema, Mas siapa? Mas Gideon Fernando di Universitas Polinema di jurusan apa, Mas? Politeknik Negeri Malang di apa, Mas? Di apa? Saya di Fakultas Tekniknya. Satunya dari UMM ya? Ya, saya dari UMM. Mas siapa? Saya Gila selaku koordinator dan selaku korlap ya. Koordinator lapangan apa korlap? koordinator ketua. Ketua. BEM Malang Raya. Oke, sehat selalu Mas ya. Alhamdulillah. Mas Hari siap. Oke, siap. Oke. Untuk itu pemirsa, kami coba akan mengupas atau menanyakan pada salah satu 2 narasumber kami. Pertama dari Mas, gimana dengan digelarnya pelantikan pengurus BEM Malang Raya ini? Dengan ada apa kaitannya dengan pencalonan kontestasi pilkada di Kota Malang? Seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi untuk pelantikan BEM Malang Raya ini memang sudah kita rencanakan dari 2 bulan yang lalu. Kita melihat bahwa pelantikan ini harus kita selenggarakan secepat-cepatnya karena mengambil momentum yang ada. Momentum yang ada hari ini adalah pemilu kada 2024. Yang mana di Malang Kota sendiri ini, Kota Malang ya, di Kota Malang sendiri ini ada 3 bakal calon yang merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, putra-putri terbaik dari Kota Malang itu sendiri. Kegiatan pertama kali ini memang ini tentunya kegiatan pertama Pak. Kegiatan pertama kali di Malang Raya, kami mengambil satu nama yaitu Serang Cakot. Kalau kita kepanjangan itu Seraung Calon Wali Kota, calon pemimpin Kota Malang. Seraung itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu artinya berkumpul, mengakrabkan diri, saling seraungan gitulah. Yang mana saling tahu, tidak saling serang, tetapi saling tahu bagaimana konsep, visi misi dan gagasan ke depan. Alhamdulillahnya kegiatan tadi itu kita mengundang, ini kita langsung datang ke posko-posko pemenangan. Dari pertama ini ada Wali, terus ada Bapak Heri Cahyono dan Bu Gadisa Pratiwi, terus ada Bapak Anton dan Dunia Anti Aturan. Itu kita langsung datang ke rumah-rumah kemenangan mereka untuk mengirimkan undangan serta TOR atau Term of Reformasinya, bagaimana informasi nanti di diskusi hari ini. Alhamdulillahnya ketiga calon itu menerima dengan sangat luar biasa, kita disambut dengan sangat baik dari ketiga calon tersebut. Begitu Bapak. Oke, berarti tujuan dari teman-teman BEM ini sangat mulia kalau menurut saya. Dia juga peduli dengan nasib bangsa, nasib juga sesama mahasiswanya, juga pelajar maupun masyarakat di Malang Raya ini. Dengan bagaimana ketiga calon ini nanti ketika sudah ditetapkan sebagai calon, tentunya seperti itu. Saat ini kan masih belum ya, artinya KPU mungkin estimasi waktunya mungkin pada tanggal 20 nantinya. Saya sangat merespon positif bahwa BEM Malang Raya ini sudah mempunyai moto itu Seraung Calon Pemimpin Kota Malang ya, artinya jago bareng selalu biar keakraban antara calon pemimpin kedepannya bisa menyatu di masyarakat, tidak tebang pilih. Seperti itu jadi Mas. Oke Mas, nanti kita lanjut dulu. Sementara coba kami minta penjelasan lagi dari narasumber kami yang kedua, dari Polinema. Mas, seperti apa di benak Kecamatan Panjenengan hanya kehadiran salah satu calon dari wakil wali kota, bukan calon wali kota di pelantikan BEM Malang Raya? Seperti apa pendapat Panjenengan? Monggo.
Bemli, terima kasih atas waktunya. Pak, kalau perihal kita melihat lebih ke arah tepatnya dari calon wakil wali kota yang memang datang hari ini, dan juga ada calon wali kota yang mungkin berhalangan, pastinya saat menjelang menetapkan dari pasangan-pasangan calon itu, dari mereka pada bersiap-siap dan juga bergegas, di mana ada agenda-agenda yang memang sudah terjadwal. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dari hari ini, nah yang akan kita lihatkan adalah bagaimana nantinya mereka membawakan gagasan yang seperti apa dari calon wakil wali kotanya. Nah, itu yang harus kita highlight pada hari ini, Pak. Karena kalau misalnya dari teman-teman semua melihat bahwasanya calon wali kota hari ini yang memang mungkin bakal calon ya Mas Yan, yang belum ditetapkan, semuanya yang memang mungkin tadi yang datang cuma hanya sama aja ya, yang lain mungkin berhalangan. Nah, dari beberapa pasangan calon ataupun dari calon-calon wali kota ini memang punya kesibukan masing-masing, yang dimana yang harus kita lebih targetkan dan juga tujuan kita adalah mengupas tuntas gagasan-gagasan, visi-misi yang dibawakan oleh calon wakil wali kota. Apalagi calon wakil wali kota ini juga misalnya contoh kemarin dari Mbak Ganis yang memang akhirnya berpasangan dengan Sameri, dan juga dari Pak Ali bersama dari Pak Wahyu, dan juga dari Miyanti bersama dari Abah Anton. Kan semua harus kita lihat nih wajah-wajah baru yang memang akhirnya membawakan calon pemimpin yang seperti apa buat kedepannya. Nah, itu sasaran dari kita, itu juga tujuan dari kita, adanya tersendat Serawung calon pemimpin Kota Malang. Gitu seperti itu. Oke. Teman-teman mahasiswa BEM Semalang Raya, ada yang kita garis bawahi Mas, ya, mohon maaf. Saya juga sebenarnya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan BEM Malang Raya ini sudah terpilih. Semoga BEM Malang Raya ini menjadi obor, barometer, kontrol sistem pemerintahan di Malang Raya khususnya. Seperti apa nanti adik-adik mahasiswa ini atau mahasiswa ini bagaimana sebagai controlling safety untuk penyelenggaraan pemerintah ini, sejauh mana adik-adik atau mahasiswa ini mempunyai catatan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kedepannya. Mungkin ini coba saya tanya kembali Mas sedikit ya, di benak kacamata sendiri apa sih tujuan maksud untuk menggagas menghadirkan salah satu calon, beberapa calon, 3 calon pasangan calon wali kota Malang di saat ini, apa yang targetnya seperti apa? Siap, terima kasih. Kalau kita membahas sesuatu apa itu berarti kita tentang sasarannya ini, targetnya ini seperti apa. Kalau kita lihat Pak bersama-sama, calon wali kota Malang ini atau 3 calon wali kota Malang ini, kalau saya lihat ini orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Pak Wahyu, ada Pak Hace, ada Abah Anton. Kalau kita lihat 3 ini sudah luar biasa, dan saya merasa itu orang-orang tidak perlu diuji 3 itu. Tetapi yang perlu saya uji adalah wakil-wakilnya. Saya pengen lihat gimana kapasitas dari wakil-wakilnya ini. Karena kalau kita bisa lihat, wakil-wakilnya ini belum terlalu punya barometer yang luar biasa. Begitu. Jadi itu dulu yang kita lihat dari Pak Ali Motohiri dengan Mbak Ganis Pratiwi Rumpoko. Hanya ada 2 wakil wali kota yang hadir, calon wakil wali kota yang hadir. Itu saya sangat mengapresiasi 2 orang tersebut karena berani menghadapi kita mahasiswa, dan orang-orang seperti itu yang kita cari. Kedua orang ini berarti saya sudah bisa mengatakan bahwa orang-orang ini orang hebat. Jadi untuk seluruh masyarakat Malang, apalagi yang menyaksikan ini podcast saya, 2 orang ini adalah orang-orang yang hebat yang berani untuk menghadapi kita mahasiswa dan sudah cocok untuk menjadi pemimpin kota Malang. Seperti itu. Oke, didengar oleh masyarakat Malang Raya bahwa visi misi mahasiswa itu sebenarnya sangat mulia. Artinya apa? Ini juga bisa membawa aspirasi masyarakat, membawa aspirasi program-program pemerintah dalam 5 tahun bekerja, seperti itu. Mas, untuk melengkapi Mas sebelum kita tutup season selanjutnya, gimana Mas? Mungkin melengkapi dari teman selanjutnya seperti apa? Oke. Mungkin sama halnya dengan Pak Korda ucapkan tadi, di sini yang harus kita highlight sebenarnya dari sebelum kita menyelenggarakan acara ini, kita menyebarkan link aspirasi buat dari teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat yang
memang akhirnya mengisi dan juga menyalurkan aspirasinya. Kemarin ada seribuan lebih yang memberikan aspirasi dan juga menanggapi di situ. Nah, kita highlight sebenarnya ada 3 permasalahan yang memang mereka salurkan. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah masalah kesehatan, yang ketiga adalah layanan publik di sini, teman. Jadi saat memang kita berbicara 3 ini, nah berarti itu yang harus kita kawal 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan nanti. Buat calon pemimpin yang akhirnya sudah menyatakan bahwasanya dia akan maju, dia yang akan ditetapkan, dan dia akan maju sebagai mengikuti kontestasi. Nah, kalau misalnya kita melihat hari ini dari Mbak Ganis, dari Pak Ali tadi datang dan menyampaikan, nah saat memang menawarkan visi misi, saat memang memberikan gagasan, saat memang di situ juga menawarkan dari proker-proker atau program-program yang dihadirkan untuk mungkin memperbaiki tadi aspirasi. Nah, ada beberapa yang harus kita highlight dan harus kita kawal. Masalah ruang terbuka hijau, masalah kesehatan, masalah bagaimana pendidikan Kota Malang yang kian sekarang mereku sampai akhirnya mungkin menimbulkan kemacetan. Nah, hal ini yang harus banget kita kawal. Nah, kalau dibilang calon pemimpin itu tadi sudah hebat untuk sampai ke tahap ini, tapi masih banyak tahap nih sampai akhirnya dia ditetapkan dan sampai akhirnya dia ikut kontestasi di Pilkada 2024. Nah, maka dari itu teman-teman tentukan yang memang akhirnya aspirasi kalian yang akhirnya membawa keberdampakan buat masyarakat, keberdampakan untuk Malang Raya itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu tadi dari 2 narasumber kami, teman-teman mahasiswa dari PEM Malang Raya. Semoga apa yang sudah digagas, yang sudah disampaikan pada para calon wali kota dan wakil wali kota Malang, ini tentunya membuat berkah tersendiri. Yang jelas, Mas Yuri pasti punya suatu misi dan visi lagi, suara emas yang bisa disampaikan kepada masyarakat Malang Raya maupun di kota Malang tentunya. Nah, untuk itu apa yang sudah digagas tadi, ada badan sebagai kontrol pemerintahan, kontrol keuangan, kontrol kesehatan, kontrol pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tentunya hal ini sebelum kita tutup, pasti saya minta suara emas yang mana nanti mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial, sebagai penerus generasi pemimpin bangsa. Tentunya ada suatu usulan, tidak harus dengan gerakan-gerakan yang notabene gesekan dengan pemerintahan dan sebagainya. Itu suatu logika tidak seperti di luar Malang Raya. Saya yakin mahasiswa di Malang Raya ini, fakultas apapun Malang Raya ini, perguruan tinggi berbalan ini, santun, sopan, dan penuh SDM yang tinggi. Tidak seperti di daerah lain. Ini sangat mendukung pemerintah maupun masyarakat bahwa mahasiswa di Malang Raya ini santun, sopan, dan inspiratif, dan SDM sangat tinggi. Ini tentunya menjadi harapan masyarakat Malang Raya. Cuman bukan otot, tapi akal yang disampaikan dan tentunya berisi berbobot. Mungkin ada suara emas yang sudah disampaikan dari narasumber kami 1 dan 2 ini. Terakhir untuk penutup, monggo disampaikan bergantian. Siap. Ya, mungkin pertama kita lihat dari moralnya seperti apa, yang kedua intelektualnya seperti apa, yang ketiga adalah elektabilitas. Jadi ketiga-tiga ini adalah hal yang paling mendasar, indikator yang paling mendasar untuk kita memilih seorang pemimpin. Terus untuk pesan saya selanjutnya, tetap kawal pemilu kada 2024 ini, karena akan ada beberapa hal-hal yang harus kita mahasiswa perhatikan dari proses penetapan bakal calon yang akan dilaksanakan oleh KPU tanggal 22 nanti. Tetap kita akan kawal bersama karena akan ada PKPU nomor 8 tahun 2024. Itu yang harus kita pantau bersama, karena kita mahasiswa tetap harus menjalankan demokrasi yang sebaik-baiknya, menjalankan hukum yang sudah ditetapkan oleh keputusan oleh DPR maupun MK, seperti itu. Jadi kita mahasiswa, statement terakhir saya, mahasiswa tolong tetap pantau, kita adalah check and balance, kita adalah agent of control dan agen Aerosoft. Ketika ada kita semuanya, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan sama-sama. Pesan untuk seluruh masyarakat Malang, khususnya Malang Raya, Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, tetap menjaga seluruh kondisivitas Kota Malang. Jangan ada politik-politik yang bisa merusak nama baik orang lain, jangan ada sering menyerang personal. Tetapi untuk Malang itu adalah kota yang aman, kota yang damai,
tunjukkan untuk seluruh Indonesia bahwa Malang bisa menjadi patron untuk pemilu kada 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Mahasiswa yang dipertanyakan intelektualnya, mahasiswa yang dipertanyakan masalah kecerdasan dalam berpikirnya, maka dari itu teman-teman, saya sepakat betul, mari kita kawal bareng-bareng, bukan hanya dari, mungkin sebagai mahasiswa kita menjadi patron ataupun garda terdepan untuk mengawal akhirnya masyarakat Malang Raya ini. Tetapi saat memang dikatakan tadi indikator dari tiga indikator untuk akhirnya menentukan pemimpin, saya sepakat betul. Pertama, kita harus mengetahui dulu etikabilitasnya, etika dari dia sendiri bagaimana sebagai calon pemimpin. Kedua, intelektualitasnya, di mana akhirnya dari pemimpin ini punya gagasan apa yang dikemas untuk Malang Raya selama 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah elektabilitasnya dari masing-masing calon. Nah, maka dari itu teman-teman, saran saya dan juga bagi sini dari teman-teman semua, memang kita berbicara pemilu ataupun pilkada 2024 yang hari ini akan kita song-song bersama, jangan sampai lewatkan momen-momen yang dimana itu akhirnya membuat sekelompok orang ataupun oligarki yang kini mau mengobok-ngobok konstitusi. Tapi mari kita mengawal bersama, tapi mari kita akhirnya di sini untuk menciptakan Malang yang aman, Malang yang tentram, Malang yang nantinya bisa menjadi patron dan garda terdepan buat pilkada-pilkada yang lain. Maka dari itu masyarakat, mahasiswa terutama, kita sama-sama tentangkan bahwasanya jangan sampai adanya dari teman-teman ini menemukan calon-calon yang akhirnya tidak punya integritas, calon-calon yang tidak punya etikabilitas, calon-calon yang akhirnya diuji elektabilitasnya itu kurang. Maka dari itu mungkin itu saja dari saya. Jangan sampai kita song-song Indonesia emas yang 2045 menjadi Indonesia cemas 2045. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih waktunya dari kedua narasumber kami. Untuk itu pemirsa, sementara kita sudah dulu akhir kata, mari pelaksanaan kontestasi pilkada di Malang Raya ini kita ciptakan dengan situasi yang kondusif, aman, tentram, damai. Semoga di Malang ini tidak ada gesekan antara pihak satu dan pihak dua, yang notabene ada kepentingan dari pihak luar yang ingin mengobok-obok TNI, Polri, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang tidak bisa kami berstatus. Semoga pilkada yang kita song-song pada tanggal 27 nanti itu berjalan aman, kondusif, dan lancar, tidak ada apapun terjadi di Malang Raya. Terima kasih, demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.